Bandingkan kos-kosan, apa kelebihan dari Anakoya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya kos-kosan Mas Slamet ya. Saya punya kos-kosan dan saya juga sekarang sedang bangun pondok Anakoya. Satu ya, kos-kosan itu ya kelebihannya dia privasi ya, sendiri. Tapi satu sisi akan sulit atau agak lambat atau agak lama yang namanya social intelligence atau kecerdasan sosial, kecerdasan ya bersosialisasi dengan orang lain. Apalagi kos-kosan mahasiswa, mahasiswi ya yang cenderung tertutup. Bahkan seringkali terjadi yang namanya hal tidak diinginkan, dari kasus narkoba Mas Slamet sampai yang namanya perilaku seks. Itu yang sering tanpa disadari. Jadi orang tua yang anak-anaknya kuliah ya harus sering-sering diajak bicara, diskusi, dialog ya mengenai tempat tinggalnya. Ya ini juga baik untuk keterbukaan. Nah, di Anakoya yaitu kita modelnya adalah asrama pondok Anakoya. Sehingga satu kamar tuh nggak sendiri Mas Slamet. Satu kamar tuh kita akan dilatih tentang membangun sebuah tim. Jadi kita ada tim, setiap kamar tuh bangun tim. Sehingga dalam satu kamar itu beda fakultas, beda jurusan, bahkan anak-anak ini mungkin beda daerah juga, tetapi dibangun di bondingnya tiap hari melalui pengajian subuh, ada juga pengajian malam, sehingga mereka jadi satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita di kos-kosan itu ya motivasi belajar itu harus tinggi sekali. Kalau nggak ada, kita akan tertinggal. Tapi kalau di pondok Anakoya ini, karena kita bersama saling mengingatkan, itu cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Ya, ada temennya, ada sahabatnya ngingetin, ada kakak kelasnya, itu juga bagus sekali. Kalau di kos-kosan ya bisa jadi ya dia akan sendiri aja kan gitu, atau dengan satu temannya gitu. Jadi, nah kelebihan yang ketiga adalah kalau di Anakoya, ketika anak masuk kan diseleksi Mas Slamet. Sehingga yang masuk ini kita cari anak-anak yang punya motivasi tinggi dalam belajar dan juga punya akhlak yang baik, sehingga dia akan saling mempengaruhi dengan teman-temannya ya. Sementara kalau kos-kosan biasa ya milieu itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi ya dirinya atau temannya saling mempengaruhi. Kalau dirinya bagus, temannya nggak bagus. Yang tadi ngerokok bisa ngerokok, tadinya nggak pacaran bisa pacaran. Nah itu kita orang tua nggak bisa kita kontrol ya. Dan yang terakhir, kalau bicara hematan di Anakoya Mas Slamet. Karena kalau di Anakoya itu mahasiswi ini nggak usah bayar listrik, nggak usah pakai internet tuh, kita sudah ada wifi. Ya kalau di kos-kosan biasa di sekitar sini, ya masih punya paket sendiri, ya, minimal sebulan 100.000 ya. Di Anakoya free, gratis untuk belajar. Jadi orang tua yang mau mondok di Anakoya harus jelas dulu. Kalau sebatas tempat tinggal saja, nggak usah di Anakoya. Banyak tempat di sekitar kampus ini, di kampus Unpam ini. Tapi kalau punya motivasi yang lebih daripada tempat tinggal, bahwa anak saya itu, saya mau cari tempat tinggal yang nyaman buat badannya, juga tempat tinggal buat pikirannya, tempat buat hatinya, tempat buat jiwanya, biar dia pikirannya positif, ya, hatinya tenang, dan jiwanya ikhlas menjalani proses hidup, maka pilih Anakoya. Sehingga dia bertumbuh fisiknya semakin besar, berkembang mentalnya semakin kuat. Nah itu baru di Anakoya. Tapi kalau cuma tempat tinggal, jangan di Anakoya. Cari aja yang kos-kosan 3 petak, cukup kok. Tapi kalau orang tua punya visi yang sama, ini tempat yang terbaik. Subuh kita ada takfidz, malamnya ada leadership, juga ada entrepreneurship, dan juga ada ya program-program lainnya insya Allah, termasuk public speaking.
hubungi Nakoi Center ya melalui Anakoya. Terima kasih Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.